kegiatan pengabdian di lingkungan Pondok Pesantren Binbas, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berupa edukasi kesehatan kepada para santri, utamanya terkait dengan masalah gizi. Obesitas menjadi salah satu perhatian oleh karena menunjukkan tren peningkatan angka kejadian yang terus meningkat dari tahun ke tahun, utamanya pada 30 tahun terakhir. Para santri tampak antusias mengikuti kegiatan edukasi tersebut. Setelah penyampaian paparan oleh Dr. Bambang dan juga oleh Dr. Ratna serta Dr. Gina Puspita yang dilaksanakan secara terpisah, para santri secara antusias melakukan tanya jawab perihal obesitas tersebut. Para santri Pondok Binbas, putra maupun putri, menyatakan senang dan bergembira atas kegiatan tersebut. Bahkan beberapa santri yang tampak mempunyai berat badan lebih juga menyatakan keinginan serta kesiapannya untuk mengurangi berat badan mereka, mengingat risiko atau bahaya yang ada di balik kegemukan tersebut. Diet itu tidak hanya soal kegemukan dan dia tidak hanya soal kalori, tidak hanya soal makanan, tapi juga soal hormon. Hormonnya ada banyak, ada hormon namanya growth hormone. Growth hormone itu akan bekerja dengan baik ketika kita tidur malamnya cukup. Maka kalau orang suka begadang justru menjadi gemuk. Jadi tolong yang kegemukan jangan suka begadang. Waktunya sudah cukup istirahat, harus segera istirahat. Betul? Apa ayatnya? Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Dan kami ciptakan malam itu untuk pakaian, untuk istirahat. Ya, sebelumnya kan wa ja'alna naumakum subata, ya. Nah, ternyata malam itu ternyata harus dijadikan libasa. Jadikan selimut untuk tidur kita istirahat. Ya, jangan banyak aktivitas malam. Kecuali sudah waktunya mau sholat tahajud silakan. Tapi kalau sudah pekerjaan-pekerjaan mengaji sudah cukup, belajar sudah cukup, segera tidur. Sunnahnya setelah isya dan setelah urusan-urusan selesai segera tidur. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap bekerjanya yang namanya human growth hormone. Ya, jadi hormon pertumbuhan itu bekerja dengan baik saat kita tidur malam cukup. Yang kedua namanya hormon insulin. Bagaimana cara memperbaiki kerja hormon insulin? Caranya adalah aktivitas fisik. Jangan sampai tidak olahraga. Nah, itu ya. Terus hormon ketiga yang namanya hormon kortisol. Hormon kortisol itu muncul kalau kita stres dan itu akan menghambat pembakaran lemak. Jadi kalau stresnya muncul, kortisolnya meningkat, maka dietnya gagal. Stres itu berarti bisa stres psikis, bisa stres fisik. Stres fisik contohnya apa? Olahraga terlalu kenceng, terlalu keras. Jadi malah nggak boleh. Olahraga harus bisa dinikmati, ya. Sedang-sedang saja dan dapat dinikmati, cukup kemeringat, tidak menimbulkan kita terlalu capek. Nah, itu olahraga yang baik. Kalau terlalu capek kita menjadi stres, lalu muncul kortisol. Oh ya, tadi puasa itu juga memperbaiki hormon insulin kita. Luar biasa kan? Jadi rajin-rajinlah puasa sunnah. Nah, karena akan memperbaiki insulin kita. Oke. Terus Muhammad Fikri Akbar ada. Terus Raih Hanur ada. Ke Perpus silakan. Nanti dilengkapi lagi nggak apa-apa. Sekarang kesana dulu aja. Jadi dari SW, adik-adik dari SW yang sudah disarankan dari Ustadz Taqwa,
yang saya mendengar dari beliau ada 30-an, silakan bisa ikut semua. Oke, silakan. Yang ini tadi sudah ngacung duluan, boleh geser ke sana. Oke, sudah bisa pindah ke sana. Sambil santai yang mau tanya jawab boleh ya. Ini berapa tingginya? Namanya siapa namanya? 8 Nadir. Nadir 168, beratnya berapa? 82 ya. Oh ya, agak kelebihan juga ya. Nanti belajar ingin rada kurang sedikit. Ingin agak langsing dikit, enggak harus banyak-banyak. Yang penting normal, bukan kurus tetapi cukupan. Betul nggak? Jadi ukurannya bukan kurus loh, cukupan. Nah, saya pernah loh Mas 97 kilo. Pernah. Ya, lalu saya diet, saya mengatur pola hidup. Sekarang dari 97 bisa jadi 65 kilo. Oh, kurangnya 30 kilo lebih kan? Berkurangnya ada caranya. Nah, nanti Anda bisa belajar dari saya antara lain. Nah, siapa namanya tadi? Hah? Kevin. Ini siapa? Nadir. Oh ya. Mas Kevin, Mas Nadir, Mas siapa tadi? Heran. Khairan. Oh, jazakallah khairan. Ini Mas apa? Hah? Mas Fadil. Tinggi badan berapa tadi? 167. Beratnya berapa? 75. Agak kelebihan juga ya. Kurangi, pengen kurang? Belajar cara mengurangi berat badan ya. Tadi apa? Tadi satu? Kurangi makanan, maksudnya terutama snacknya. Kalau nasi boleh kurangi dikit aja, jangan banyak-banyak. Anak remaja masih butuh banyak kalori itu. Tapi snacknya jangan banyak-banyak. Atau kalau bisa nggak usah snack. Nggak usah makan snack. Snacknya diganti buah. Lalu apa lagi? Jangan suka begadang. Apalagi olahraga. Nah, kalau misalnya sering keringatan itu kenapa? Sering keringatan bisa memang kelenjar keringat kita aktif. Nah, bisa juga ada metabolisme yang tinggi, tapi kalau metabolisme tinggi mestinya nggak gemuk ya, agak kurus ya. Ada hal yang lain penyebabnya, tapi perlu diperiksa oleh dokter gitu. Nggak bisa awangan begini. Nah, ikut aja ya. Oke, silakan ikut ya. Boleh. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada? Boleh kalau mau geser ke sana bertiga. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Oh, ini ada 2 orang bertanya. Ini sini dulu apa? Apa? Ngecilin paha. Sebenarnya kita semuanya tersebar ya, merata ya. Kalau berat badan kita cukup, pahanya kita rata-rata biasanya cukup juga, nggak akan terlalu besar lah. Tapi kita bisa belajar dengan ngeplank ya, ambil tiduran juga gini-gini ya. Ya ngeplank ya, nggak terlalu lah. Malah bal-balannya malah pintar kalau cuma paha itu, kuat ya. Mas apa Mas? Hah? Sama? Hah? Kok sama kompak pertanyaannya? Oke, yang Mas bertiga silakan. Edukasi kepada para orang tua dan wali santri dilakukan secara daring atau online, mengingat orang tua dan wali santri tersebut sebagian besar justru ada di luar daerah istimewa Yogyakarta. Para orang tua wali santri juga menunjukkan antusiasme mereka untuk mengikuti edukasi tersebut. Kepala Sekolah SMA Binbas Putra, Ustadz Nur Aprianto, menyatakan menyambut gembira kerjasama Pondok Pesantren Binbas dengan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dalam hal pengabdian pada masyarakat tersebut, mengingat bahwa kesehatan dan kebugaran para santri memang seharusnya menjadi perhatian kita, mengingat mereka adalah kader-kader bangsa dan kader umat di masa yang akan datang. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Mas Adik.
Dari mana? Dari Jakarta, Kelas berapa? kelas 3. Di Pondok Pesantren Islamic Center Binbas. Islamic Center Binbas, Iya. Piyungan, Bantul ya. Hari ini ikut kegiatan bersama tim dari UMY ya. Iya. Apa kesan-kesannya Mas? Senang sih Pak. Seneng? Iya. Kenapa seneng? Bisa belajar gitu loh. Oh, belajar. Belajar apa tadi? Belajar tentang gizi Kak. Sama tentang remaja yang gede. Yang kegemukan. Tentang masalah kesehatan remaja, Iya. terutama terkait dengan kegemukan ya. Ya. Tadi kesimpulannya gimana? Kegemukan itu Kegemukan itu bisa dapat mengakibatkan stres gitu. ya dapat menimbulkan masalah kesehatan ya, macam-macam ya, bisa psikologis, bisa fisik tadi ya, bisa fisik ya. Jadi tapi tidak selalu, cuma kita ingin hari ini tujuannya tadi apa? Ingin mendeteksi ya. Iya. Nah, mendeteksi. Mudah-mudahan manfaat ya. Jadi apa tadi secara umum bagaimana kegiatannya hari ini? Alhamdulillah jadinya bisa belajar lebih banyak sih tentang Oke. Makasih Mas.